Saya baca dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Habakuk pernah berseru demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tuhan, kapan engkau tolong saya? Come on, ayo Tuhan tolong saya. Jawab pergumulan doa saya. Sembuhkan penyakit saya. Berkati hidup saya. Tuhan diam. Dan saya mau bilang ketika kita punya masalah pergumulan dan sebagainya, kita suka nanya-nanya Tuhan. Kenapa Tuhan kau izinkan ini datang? Why me Lord? Kenapa mesti saya yang ngalami? Dan kalau kita tanya-tanya Tuhan, Tuhan gak suka jawab, saudara. Kenapa? Karena Allah tidak wajib menjawab. Siapa kita? Kita hanya debu tanah. Bisakah debu tanah protes kepada penjunannya dan berkata, mengapa engkau ciptakan aku demikian? Itu kan mau-maunya Sang Pembuat. Kita itu cuma debu. Kenapa engkau perlakukan ini? Kenapa begini? Kenapa engkau kasih suami yang model begini? Kenapa engkau kasih istri yang model begini? Kenapa orang begini sama saya? Kenapa begini? Tanpa sadar ketika kita banyak tanya kenapa itu, kita seakan-akan mendudukkan Tuhan di kursi terdakwa, di kursi pesakitan. Dan kita bilang, jawab, kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Jawab, kenapa harus begini, begitu? Siapa kita yang berani berkata demikian kepada Tuhan? Bukankah kita seharusnya berkata, aku tidak mengerti apa yang kau kerjakan, tapi aku mau taat, sebab apapun yang kau lakukan bagiku adalah baik. Sehingga di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18, setelah doa-doa permintaan Habakuk tidak dikabulkan, dia sampai pada satu konklusi. Aku yang harus mengubah sikap, karena Kristus, karena Tuhan adalah pusat, dan bukan aku yang harus dipuaskan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah kondisi Habakuk lebih baik setelah dia berdoa? Kondisi luarnya tidak lebih baik, tapi sikap hati, pilihannya itu lebih baik. Apapun yang terjadi, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Boleh saya tanya kepada saudara, saudara bisa bersuka cita walaupun keadaan tidak menyenangkan? Saudara bisa bersuka cita walaupun pohon anggur tidak berbuah? Amin. Saudara bisa bersuka cita walaupun kambing domba terhalau dari kurungan? Amin. Kenapa bisa amin? Karena saudara gak pernah tanam pohon anggur. Karena saudara tidak pernah punya kambing domba. Malau terhalau dari kurungan, emangnya gue pikirin. Tapi kalau kalimat itu sekarang berbunyi, sekalipun aku sakit dan sudah berdoa, ditambah berobat tidak sembuh-sembuh, aku tetap bersuka cita dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Itu baru orang beriman. Sekalipun suamiku galaknya minta ampun, pelitnya tidak ketulungan, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itu baru ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun istriku cerewetnya minta ampun dan nyebelinnya, aduh, auzubillah, aku tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan. Itu cirinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apapun kondisi luar, aku tetap memilih hidup dekat dengan Engkau. Maka saya mau bilang begini, justru seringkali kesulitan-kesulitan dalam hidup kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena justru kesulitan seringkali membuat kita mengalami Tuhan lebih dalam. Saudara-saudara, kapan Daniel mengalami kemuliaan Tuhan yang paling besar sepanjang hidupnya? Di istana raja atau di gua singa? Di gua singa. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengenal Tuhan itu benar-benar hidup dan bisa menolong? Apakah ketika dia bekerja di pusat pemerintahan? Bukan. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami Tuhan paling hebat? Di gua api, di dapur api. Kalau kita ingin mengalami kedalaman dengan Tuhan, seringkali tidak diperoleh dalam situasi yang nyaman. Dalam situasi yang sulit, Tuhan menarik hati kita lebih dekat kepada Dia. Jadi saya mau doa, Tuhan, bawalah umatmu yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan masuk ke kandang macan, masuk ke dapur api. Bukan untuk membinasakan saudara, tapi untuk engkau mengalami
bahwa Tuhan bisa melepaskan kita dari dapur api. Tuhan bisa melepaskan kita dari cakar singa. Karena dia Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia beserta dengan kita sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kapan roh kemuliaan itu menaungi kita? Ketika kita dinista dalam nama Kristus. Dan kita tetap setia kepada dia. Roh kemuliaan. Bahkan mahkota kemuliaan. Tuhan akan berikan bagi orang yang tetap setia. Bahkan ketika penistaan itu datang. Dan ini adalah orang-orang yang hanya bisa berkata. Bukan keinginanku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Sebab keinginan kita maunya yang enak, yang nyaman. Tapi Tuhan mau membawa kita. Bukan membuat hidup saudara lebih nyaman. Membuat saudara hidup lebih dekat dengan dia. Dan karakter kita dibentuk. Menjadi serupa seperti Kristus ada. Ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Adalah orang yang menang atas keinginan diri. Dan mengizinkan keinginan Tuhan yang terjadi. Jangan pernah ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Jangan merasa tertuduh. Ingat, Tuhan bisa marah. Tapi Tuhan lebih sayang kita. Pernahkah Anda berpikir Tuhan tidak peduli karena keinginanmu tidak dituruti? Mungkin ada doa-doa Anda yang belum dijawab. Jangan merasa tertuduh. Iblis pasti memakai momen itu untuk bilang, Tuhan gak dengar doa kamu, soalnya hidup kamu gak layak, dan lain sebagainya. Kamu harus didoainnya sama hamba Tuhan supaya didengar. Seolah-olah kayak hidup kita gak berarti buat Tuhan. Iblis senang menuduh kita dan make momen-momen doa kita belum dijawab untuk membuat kita merasa tidak berharga. Ada 3 alasan doa kita tidak dijawab. Yang pertama, belum waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahwa manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Mungkin Tuhan belum kasih sekarang. Tapi nanti ketika anak-anak kita minta sesuatu sama kita, pasti nggak kita iyakan semua. Ada yang kita bilang suruh tunggu. Alasan doa kita nggak dijawab yang kedua, karena kita tidak berdoa. Kata firman Tuhan, Yakobus 4 ayat ke-2b bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, doa kita nggak dijawab adalah yang kita minta tuh salah. Yakobus 4 ayat ke-3 bilang gini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita doa minta sesuatu sama Tuhan, jangan maksa kehendak kita. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini sebagai manusia hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang. Tapi Tuhanlah yang tahu akhir perjalanan hidup kita. Mari serahkan segala keinginan kita kepada Dia. Efesus 3 ayat 20 bilang ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Pemikiran kita terlalu kecil untuk ngerti rencana Tuhan yang besar. Boleh kita doa sama Tuhan, mari belajar seperti Yesus. Waktu kita doa, mari belajar berserah total kepada kehendak Allah. Matius 26 ayat 42 berkata gini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus tahu penderitaan seperti apa yang dia akan lalui, tapi Yesus memilih taat. Jelas Yesus takut, makanya Yesus minta supaya kiranya boleh cawan itu berlalu. Tetapi ada penyerahan penuh. Dia bilang ini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Meskipun itu sesuatu yang gak enak, penderitaan sekalipun, tapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah akan ada kemuliaan yang menanti kita. Tidak semua keinginan doa kita akan terpenuhi. Tapi mari belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Percayai itu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang kita butuh.